Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Saat ini marilah kita mempersiapkan hati. Kita dengarkan firman Tuhan. Kita tunduk dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas pimpinan Tuhan yang terus nyata dalam langkah-langkah hidup kami. Saat ini Tuhan, perdengarkanlah firman-Mu kepada kami, karena kami telah siap untuk menikmatinya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah merasa aku ingin melakukan hal besar bagi Tuhan supaya aku diakui? Supaya hidup ini berguna dan berdampak? Silakan Bapak Ibu dipikirkan sejenak. Apakah pernah ada di posisi merenung seperti yang sudah saya sampaikan? Tetapi justru di tengah rutinitas yang membosankan, misalnya merapikan kamar tidur, mencuci piring kita, atau yang bekerja di kantoran meeting online, atau mengantar anak ke sekolah, lalu kita merasa kok rasa-rasanya Tuhan diam. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita kalimat sederhana kepada Nabi Elia yang sedang jatuh. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Bapak, Ibu, dan Saudara, Elia baru saja menang spektakuler di Gunung Karmel, api surgawi turun. 450 Nabi Baal dikalahkan oleh Elia. Tapi ancaman Izebel membuatnya lari ke padang gurun. Ia rebah dan di bawah pohon arar ia berkata, "Cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku." Ia kelelahan Bapak, Ibu, dan Saudara. Ia putus asa. Ia merasa sendirian. Padahal Tuhan masih punya 7.000 umat yang setia. Di titik terendah itulah Tuhan tidak datang dengan gempa atau api. Ia mengutus malaikat 2 kali menyentuh bahunya dan berkata, "Bangunlah dan makanlah." Roti bakar dan air disediakan. Bukan mujizat gemilang, tapi pemeliharaan setia dalam hal yang paling dasar sekali. Dari situlah Elia pulih. Ia mempunyai tenaga kembali dan berjalan 40 hari ke Gunung Horeb untuk bertemu Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sering terjebak dalam 2 ekstrim. Yang pertama, ingin hal rohani yang spektakuler, tapi lupa setia dalam hal kecil. Yang kedua, terjebak rutinitas tanpa kehadiran Tuhan. Kerja jadi beban, bukan lagi ibadah. Kalau kita lihat di dalam surat Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan lagi dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 10. Ia katakan, barang siapa setia dalam hal perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Juga kalau kita boleh melihat kisah tokoh Alkitab yang terkenal yaitu Musa. 40 tahun ia menggembalakan kambing di padang gurun. Pekerjaan biasa Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang tidak dilihat orang sebelum ia dipakai menjadi seorang pemimpin Israel. Demikian kita, anak-anaknya saat ini. Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Allah sedang membentuk kita di tempat yang tidak terlihat melalui hal-hal kecil yang kita dapat kerjakan
dengan setia. Panggilan bangunlah dan makanlah menemukan penggenapan di dalam diri Yesus Kristus. Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup yang memberi dirinya sebagai makanan bagi yang letih. Yesus berkata tidak menghina hal kecil, mencuci kaki, memecah roti, bahkan memasak ikan di pantai bersama dengan murid yang sedang lelah. Dan Yesus juga mengajak kita untuk apa? Beristirahat. Marilah kepadaku yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu dapat melihat di dalam Matius 11 ayat 28. Kristus justru menyatakan kemuliaannya disalibkan agar kita tahu Allah hadir dalam hal biasa. Bapak Ibu dan Saudara, Allah tidak menunggu kita melakukan hal besar terlebih dahulu untuk mengasihinya. Ia hadir hari ini dalam secangkir kopi pagi bersama anggota keluarga kita. Pekerjaan kita yang kita lakukan dengan setia. Pelayanan kita lakukan dengan penuh ketulusan. Kemudian kita istirahat yang cukup. Jangan remehkan hal kecil ini. Di sanalah Allah membentuk setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kalau terlalu tinggi ekspektasi kami, selama ini ampuni kami Bapa. Melalui pembelajaran hari ini, Allah Roh Kudus bekerja di hati kami, di hidup kami, agar dari hal-hal yang paling sederhana, kami tetap mengingat bahwa Tuhan pun bekerja dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.